kita bergerak. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak didik kami sekalian. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada anak didik kami di masa pandemi ini boleh dijaga kesehatannya. Oleh karena itu bisa kita berjumpa kembali di sekolah kita yang kita cintai ini, bisa belajar bersama. Di pelajaran hari ini kita masuk ke materi mengenal masa praaksara dan periodisasinya. Tapi sebelum masuk, adik kami perlu saya absen dulu untuk hari ini. Ketua kelas, ada yang absen? Enggak, Pak. Nih? Ini, Pak. Oke, terima kasih. Karena kita hadir semua, kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan kita karena kita diberi kesehatan. Minggu yang lalu kita sudah masuk ke pembelajaran kita mengenai kegiatan ekonomi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, si Desi, mana Desi? Saya, Pak. Ya, apa kira-kira kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan Yang lain? Coba jujur. kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berawal dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Iya, itulah pelajaran kita minggu yang lalu. Kegiatan ekonomi itu terkait ada tiga. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Iya, konsumsi. Ini yang perlu kita ingat dan bisa nanti kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang namanya mempelajari ekonomi ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa, harus diingat yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Iya. Ya, baik anak didik kami sekalian, tadi sudah Bapak sampaikan materi hari ini adalah mengenal masa praaksara dan periodisasinya yang berhubungan dengan praaksara. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar entah kata praaksara? Di tangan. Ya, silakan. Masa praaksara adalah zaman di mana sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Yang lain? Ada yang lain? Ya. Zaman di mana ada belum adanya kehidupan. Iya, zaman belum adanya tanda-tanda kehidupan. Iya, terima kasih buat anak didik kami yang sudah menyampaikan jawabannya. Baik, Bapak terangkan di sini mengenai masa praksara, yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Di sini ada dua sinonimnya. Yang pertama ada nirleka.
Yang kedua ada prasejarah. Ini sama artinya dengan zaman sebelum mengenal tulisan. Ya, zaman sebelum mengenal tulisan. Ya, baik. Sambil dilihat PowerPoint yang ada di depan. Di sini tadi sudah kita buat pengertiannya. Kemudian zaman praaksara ini bisa ditemukan karena adanya peninggalan masa lampau. Apa saja itu peninggalan masa lampau? Yang pertama adalah namanya artefak. Yang kedua adalah fosil. Bapak lagi mau bertanya untuk Jojo, apa itu artefak? Artefak adalah alat-alat kehidupan manusia seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Ya, terima kasih. Fosil, Desi, apa itu? Sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, tumbuhan yang sudah menjadi batu atau mineral. Iya, benar sekali. Itulah pengertian artefak dengan fosil. Baik, setelah kita mengetahui bahwa di dalam mempelajari masa praaksara ini kita harus tahu paham antara artefak dan fosil. Ya, di dalam kehidupan masa lampau manusia sudah membuat itu pembagian ataupun zaman masa lampau. Sambil dilihat di PowerPoint, ya. Joshua, jangan menghayal. Joshua, fokuskan pelajaran kita, materi kita hari ini. Jangan ada kita serius tapi santai, ya. Ya, serius tapi santai. Jangan ada yang tegang, ya. Ya, jadi dilihat PowerPoint yang Bapak buat. Di PowerPoint sudah saya buat ada dua yang ingin kita pelajari. Pembagian zaman masa praaksara. Yang pertama nanti secara geologis dan yang kedua adalah secara arkeologis. Jadi kalau secara geologis di mana ada zaman itu kita sesuaikan dengan keberadaan bumi pada mulanya, pada awalnya. Jadi pembagian zaman secara geologis ada 3, ada 4. Yang pertama ada zaman Paleolitik. Yang kedua zaman Paleolitik. Yang ketiga zaman Mesozoikum. Dan yang keempat zaman Neolitik. Iya, terima kasih. Ya, kita lagi ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Kita lanjut pelajaran kita, masih materi prasejarah. Yang kedua adalah zaman berdasarkan sejarah arkeologis. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu apa? Masih ingat? Yang pertama apa? Kami lihat PowerPoint. Yang pertama zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum. Yang kedua Mesolitikum. Yang ketiga Neolitikum. Yang keempat Neolitikum. Iya. Ya, baik anak-anak, kita lanjut lagi pelajaran kita. Masih semangat? Masih ingin belajar? Ya, tadi sudah Bapak sampaikan pembagian zaman masa praksara. Tadi
secara geologis tadi ada 4. Ada di situ zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Baru yang kedua tadi ada secara arkeologis, itu pembagian zamannya ada 2. Ada zaman batu dan ada zaman logam. Iya. Kalau dikatakan zaman batu berarti zaman di mana manusia purba pada saat itu menggunakan alat terbuat dari batu. Sementara yang kedua, zaman logam, yaitu zaman di mana manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Ya, jadi mungkin barangkali di dalam mempelajari materi kita hari ini kita harus dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Mungkin pada masa lampau manusia purba sudah bisa menggunakan alat terbuat dari batu. Akan tetapi kalau sekarang masih banyak alat-alat yang kita gunakan terbuat dari batu. Masih banyak? Mungkin barangkali tidak ada. Salah satu contohnya itu ibarat gilingan cabai itu, sama yang masih ada di rumah, gilingan cabai yang terbuat dari batu. Iya, turun tangannya. Itu sudah digantikan adanya sekarang apa? Blender. Iya, blender. Jadi sudah serba praktis sekarang. Tapi itulah, kita mempelajari masa lampau, kita implementasikan kehidupan sekarang. Itu tadi, alat-alat yang sudah kita gunakan itu sudah pada umumnya serba elektronik. Paham? Paham? Ya, makanya di dalam mempelajari materi kita ini kita harus tetap bersyukur bersyukur. Seumpamanya kita masih tidak berkembang pola pikir kita, mungkin masih seperti dulu lah, menggunakan alat yang masih terbuat dari batu. Akan tetapi proses perubahan kehidupan kita ini terus berlanjut, ya kan? Ya. Jadi untuk memperdalam materi kita ini, nanti Bapak buat kita diskusi. Satu kelompok nanti ada itu 4 orang. Jadi di kelas ini saya buat ada nanti 3 kelompok. Ada ketuanya, ada sekretarisnya. Jadi untuk itu saya buat dulu kelompoknya, saya bagi sesuai dengan kelompoknya. Nanti tempat duduknya pun pasti berbeda. Oke, baik anak-anak, untuk memperdalam tadi materi kita secara ini mengenai pembagian zaman prasejarah, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi Bapak bagi satu kelompok 4 orang. Jadi di sini ada 3 kelompok. Bapak bagi, ada tugas kelompoknya. Yang perlu diperhatikan dalam kelompok ini adalah yang pertama, yang perlu saya nilai, yang pertama adalah ini. Setiap siswa harus ada partisipasinya di dalam diskusi. Itu ada penilaian. Baru yang kedua, ada penilaian secara menyeluruh ke kelompok. Paham? Paham? Oke, jadi saya bagi untuk kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini kelompok 3. Ini ya, kerjakan berdiskusi kalian. Saya kasih waktu 10 menit mengerjakan. Silakan.
nanti hasil diskusinya dipresentasikan biar bisa ditanggapi dengan kelompok yang lain. Oke, ya silakan. Joshua jangan main-main ya. Sirian serius. Desi pun jangan curi-curikan dengan temannya. Jadi di sini dibiasakan berdiskusi bebas mengeluarkan pendapatnya. Ya, bagaimana nanti biar hasil diskusinya bagus? Ya, dipersilakan. Yang serius diskusinya, jangan ada yang mengganggu temannya, fokus biar cepat selesai. Nanti kelompok siapa yang cepat selesai, saya kasih hadiah nanti. Ya, saya kasih hadiah siapa yang cepat. Untuk itu berlomba-lomba lah. Angel, kamu jangan mengganggu kawan ya. Jadi yang diperlukan di diskusi kita ini pendapatnya masing-masing. Iya, pendapatnya. Semakin bagus nanti hasil diskusinya, berarti semakin bagus nilainya. Baik nilai kelompoknya maupun nilai tiap-tiap individu nanti. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, silakan. Waktu masih ada 5 menit lagi. Ya, dikerjakan. Jadi dalam diskusi ini pun kalau ada buku-buku referensi yang lain bisa dibuka, ya, biar semakin bagus nanti hasil diskusinya. Buku-buku yang lain yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya, cepat. Ya, semakin cepat, semakin baik. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Ya. Jadi yang namanya diskusi harus kompak ya. Pendapat temannya harus bisa diterima.
kelompok 1 ada kesulitan? Enggak, Pak. Oke, Bapak tunggu. Ya, serius. Namanya pun diskusi, berarti bebas mengeluarkan pendapatnya. Kerjakanlah dengan bagus. Karena dinilai kita dalam berdiskusi ini dinilai, bukan hanya asal selesai. Bagaimana kelompok 3 Rian? Ada kesulitan? Ada? Enggak, Pak. Ya, kerjakan. Dibaca. Iya. Ini dibaca. Ini lagi dibaca. Terdapat jawabannya nanti. Ini kan ada di bukunya. Ya silakan dibaca. Bisa nanti dijawab nanti. Ini dilihat dibaca itu ya. Oke, bagaimana? Waktu tinggal 1 menit lagi. Jadi semua harus berperan aktif. Ya, berhubung karena waktu sudah selesai, saya tanya dulu kelompok pertama. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Kelompok 2, sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 3, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah siap, berarti selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok. Di sini saya pertegas lagi, di dalam diskusi ini nanti ada penilaian secara keseluruhan dari kelompok pertama. Ini namanya pun kelompok, berarti ada nilai kelompoknya. Baru yang kedua ada nilai individu. Yang dinilai di sini tiap individu adalah yang pertama, dia berani mengungkapkan apa pendapatnya. Oke? Ya, silakan. Kelompok pertama membacakan hasil diskusinya. Kelompok yang lain diharapkan tenang, bisa kita dengar. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pendapat kami tentang gambar tersebut.
Ya, kita tadi sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok pertama. Jika ada dari kelompok yang lain ingin menanyakan kembali mengenai hasil diskusi mereka, kami persilakan. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok pertama mengenai tentang gambar nomor 1. Tolong diperjelaskan. Ya, silakan dulu supaya dijawab dari kelompok 2. Diskusi kami dari gambar 1 yaitu tingkat masa perubahan dari kera menjadi manusia purba. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah Pak. Sudah puas? Sudah Pak. Oke. Ada lagi yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok pertama? Oke, kalau tidak ada, tutup kelompok pertama hasil diskusinya. Biar kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan diskusi kami tentang gambar kerja diri. Gambar pertama ialah gambar perkembangan manusia purba. Dapat dilihat gambar tersebut berawal dengan tubuh yang membentuk hingga sempurna seperti sekarang. Gambar kedua merupakan gambar di mana manusia sedang mengumpulkan makanan di alam bebas. Di zaman ini manusia hanya bergantung pada alam dan hidup berpindah-pindah. Gambar ketiga merupakan alat peninggalan pada zaman megam, yakni negara. Barang peninggalan ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada masanya. Gambar keempat atau gambar terakhir merupakan gambaran manusia yang sedang berburu. Di zaman ini juga manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi sudah disampaikan jika ada yang kurang jelas dari hasil diskusi mereka, dipersilakan dari kelompok yang lain menanyakan ke kelompok 2. Silakan. Tertimbun. Kami dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya supaya gambar nomor 3 diperjelas. Kami kurang paham. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 2 kami persilakan menjawab. Gambar nomor 3 adalah merupakan alat peninggalan pada zaman logam, yakni negara. Barang peninggalan ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada masanya. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 3 dengan jawaban mereka? Sudah merasa puas? Sudah Pak. Oke. Ya. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, yang terakhir. Ini mudah-mudahan kelompok yang terakhir ini karena yang terakhir berarti hasil diskusi mereka pasti bagus ini. Pasti kita kelompok yang lain menunggu apa hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 3. Berikut hasil dari presentasi kami. Dari gambar pertama, praksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Praksara disebut juga nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masih tidak ada tulisan. Dari gambar kedua, zaman praksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Zaman praksara dibagi menjadi dua, yaitu secara geologis.
Siti. Kami dari kelompok pertama yang bertanya kepada kelompok ketiga soal gambar nomor 2 tolong diperjelas soalnya kami paham. Terima kasih. Ya, silakan jawab dari kelompok pertama. Lalu diskusi kami dari kelompok 2 tentang dengan gambar kedua. Jangan berkesara adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Jangan berkesara dimulai sejak manusia ada dan akhir setelah manusia mengenal tulisan. Jangan berkesara dibagi menjadi dua, yaitu secara biologis dibagi menjadi 4, yaitu zaman Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Secara arkeologis dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok pertama? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Pak. Oke. Berhubung karena sudah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, mudah-mudahan yang kalian diskusikan nanti bisa lagi dilihat, karena di zaman sekarang ini melihat referensi mengenai materi ini sudah banyak, bisa melalui internet. Ya, bisa ya, melalui internet nanti bisa diperhatikan, dilihat lagi apakah sudah tepat jawaban-jawaban yang Anda buat semua. Untuk itu pertemuan untuk diskusi ini saya rasa memang tadi sudah bagus, tapi masih banyak dari kelompok-kelompok yang tidak ngomong. Gak tahu saya, entah sudah lapar atau bagaimana, tapi untuk lain kali di dalam melakukan diskusi supaya lebih semangat lagi, lebih ramai lagi ya itu namanya diskusi, harus semakin ramai. Tapi kesimpulannya di dalam diskusi kita ini, saya merasa sudah bangga anak didik kami sekalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Untuk itu nanti setelah saya kumpul nanti lembar diskusinya, nanti saya bagikan lagi. Saya bagikan ada soal-soal untuk tiap-tiap individu. Ada soalnya ada 5 soal. Setiap soal ada 2 nilainya. Berarti kalau benar semua nilainya 10. Untuk itu saya kumpulkan dulu hasil diskusinya. Sebentar lagi akan saya bagi soal-soal pilihan berganda. Oke, yang mana? Yang ini. Ya, kelompok 1. Oke, ini hasil diskusinya. Oke, Kak. Oke. Jadi Bapak akan membagi ini bagaimana kalian tadi sudah mendengar dari tiap-tiap kelompok mengenai materi kita prasejarah. Jadi saya buat dulu apakah betul anak didik kami paham tentang materi itu. Ini ada 5 soal ya. Jadi waktunya yang Bapak kasih hanya 5 menit. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi buat aja langsung namanya di sini. Kerjakan di sini aja langsung ya. Oke, buat namanya. Ini langsung dibagi. Nah, ini. Oke. Ya, waktunya hanya 5 menit. Jadi Bapak melihat sejauh mana anak didik kami
bisa memahami materi kita hari ini. Silakan. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi kawannya, karena ini hanya pribadi, individu mengerjakannya. Oke, cepat dikerjakan. Ini kalau bisa ini harus nilai 10 semua, karena kita tadi sudah benar-benar mempelajarinya. Joshua jangan tampil lagi mengganggu kawannya, Joshua. Ya, waktu 3 menit lagi. Rian, jangan ganggu kawannya, Rian. Desi udah? Udah siap? Nampak kali si Desi ini langsung menangkap materi hari ini. Mudah-mudahan nanti benar semua ya, Desi ya? Iya. Ya, jadi kawan yang lain pun kawan-kawannya supaya dilihat bagaimana cara kerja si Desi bisa mengerjakan dengan cepat. Jadi yang cepat ini saya kasih nilai lagi, ada nilai tambahan, nilai plus. Tadi pun dia diskusi aktif. Jadi supaya ditiru gaya belajar si Desi. Bagaimana? Sudah bisa Bapak kumpul? Sudah. Selfie udah? Renita udah? Joshua? Rian? Si Linda? Ini Linda ini? Nah, macam ngantuk tengok karena udah berapa kali udah tahu udah mau pulang kita ini. Oke. Kalau sudah siap akan saya kumpul dan ini saya nilai. Ini nilai individu. Bukan lagi nilai kelompok ya. Nah. Oke. Kalau sudah siap, mana? Iya. Ini oke, coba kumpulkan dari situ lah. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih buat siswa kami karena sampai detik ini masih semangat ya. Semangat kan? Jadi harus ada artinya kita mempelajari materi kita hari ini. Walaupun mempelajari masa lampau, tapi ada hikmahnya yang kita ambil dari situ. Jadi itulah
materi kita yang mengenai praaksara ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya? Bisa? Bisa paham ya? Bisa paham kan? Bisa. Ya. Tadi sudah kita pelajari pengertian masa praksaranya, kemudian sudah kita pelajari pembagian zaman masa praksaranya. Itu harus tahu. Harus tahu ya. Oke, jadi supaya lebih jelas, supaya lebih bagus, saya coba lagi satu orang lagi dari kelas ini apa yang sudah dia terima materi hari ini. Coba si Desi berdiri dulu. Apa? Dalam materi hari ini, saya mengetahui banyak hal tentang masa lalu atau masa lampau. Saya sudah mengerti tentang masa-masa periodisasi praaksara dan aksara atau sejarah. Contohnya dulu menggunakan gilingan cabai, tapi sekarang telah menggunakan blender, yaitu secara praktis. Demikian hari ini. Terima kasih. Ya, baik siswa kami sekalian. Karena tadi sudah saya suruh si Desi itu mewakili dari kalian. Tapi saya anggap semua yang di kelas ini sudah paham dengan materi kita, ya? Oke? Oke. Untuk materi minggu depan supaya dipelajari di rumah, dibaca-baca bukunya, itu mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara. Jadi minggu depan kita harus sudah lebih mantap lagi kita belajar ini, ya? Nah, itu bisa diakses. Apa kira-kira yang berhubungan dengan materi kita bisa diakses di internet. Karena zaman sekarang ini sudah zaman bagaimana? Sudah serba lengkap. Oke? Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita pelajari bisa bermanfaat. Dan satu yang penting Anda ingat kepada anak didik kami, Anda sebagai generasi penerus, jangan malas belajar. Ya? Kita harus pahami generasi penerus. Kamu nanti pengganti kami di sini. Oke? Jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Berdiri. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah membimbing kami mulai dari awal sampai akhir. Tuhan, kami ingin pulang, lindungilah kami di perjalanan. Dalam nama Nabi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Silakan pulang. Tapi siapa piket hari ini supaya dibersihkan kelasnya, jangan ditinggalkan kotor ataupun tidak bagus seperti ini, ya. Yang ada piketnya silakan tinggal dulu, yang tidak ada tinggalannya bisa langsung pulang. Silakan. Bersiap kepada Bapak Ibu guru kita. Benar, gerak. Ya, salam covid ya.